Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya dan putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, Injil yang baru saja kita terima mengingatkan kita semua dengan sangat jelas. Barang siapa mengasihi bapa, ibunya, putranya, putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan semoga sabda Tuhan ini meneguhkan kita untuk menjadikan Tuhan utama dalam hidup. Artinya, kalau Tuhan menjadi yang utama, satu kata yang bisa dibuat untuk mendiagnosa atau mengecek, yaitu waktu. Apakah kita punya waktu spesial, waktu istimewa, waktu khusus untuk Tuhan? Tidak hanya waktu sisa-sisa, atau bahkan tidak hanya kalau sempat. Namun sungguh aku ini pribadi yang beriman punya waktu khusus, istimewa, spesial untuk Tuhan. Mungkin bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa malam hari. Lalu berapa lama? Mungkin 3 menit, mungkin 5 menit. Kalau rosario itu bisa mungkin kurang lebih 20-25 menit. Kalau kerahiman ilahi itu lebih cepat, antara 15 menit. Nah, kira-kira adakah waktu istimewa, spesial, khusus, di mana 24 jam sehari aku memberikan waktu istimewa untuk Tuhan? Bagaimana? Ada? Kok jawabannya
lesu layu? Nah, mari Tuhan mengingatkan, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya lebih daripada aku, bahkan mungkin bisa diteruskan mengasihi barang dunia, mengasihi hal-hal yang ada lebih daripadaku, ia tidak layak. Mungkin renungannya dipakai dengan mengecek apakah ada waktu yang istimewa untuk Tuhan, di mana aku memuji, meluhurkan Tuhan yang aku percaya Maha Kuasa, sumber berkah, sumber hidup ini. Dan semoga kita memiliki, sehingga Tuhan yang kita luhurkan akan datang seperti apa yang menjadi sabda Tuhan, di mana ada 2 atau lebih berkumpul atas namaku, aku hadir. Dan semoga ada bapak ibu, ada anak yang berkumpul dalam Tuhan, tidak usah lama, 1, 2, 3 menit bersama, doa 3 Salam Maria, doa makan, doa malam yang bersama, semoga sungguh menandai kita ini percaya, dan kepercayaan itu sungguh nyata. Yang kedua, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati, dan di sini dikatakan demikian: barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kalau kita sudah beriman, iman kita harus terwujud. Dan Tuhan memberikan ukuran yang sangat ringan. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja. Artinya apa? Ini bisa dilakukan siapapun tanpa kecuali. Bahwa bersedekah, berbagi itu wajib. Dan tidak menunggu punya banyak. Karena Tuhan memberikan ukuran secangkir saja. Tidak satrek, namun secangkir saja. Maka siapapun bisa melakukannya. Dan semoga sungguh ini kita lakukan, di mana hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, namun juga untuk sesama. Terlebih mereka yang membutuhkan. Maka akan hidup peduli, empati, mau merasakan kesusahan, kesulitan, penderitaan orang lain, dan lalu mau meringankan. Dan tidak harus memberikan banyak, meringankan dengan secangkir saja. Dan semoga kita dimampukan. Yang ketiga, saya masih belum bisa move on dengan karya besar Tuhan yang memakai umat gereja Paroki Santa Maria Bunda Allah ini, di mana terjadi peristiwa yang monumental, bersejarah. 29 Juni jam 6 sore. Begitu indah, bahkan kalau boleh mengatakan megah. Puji syukur dan terima kasih kepada seluruh umat yang mendukung, yang memberkati, merestui, dan terlebih yang mendoakan, mengucapkan selamat ulang tahun imamat kami
ke-17. Matur nuwun. Dan terima kasih atas dukungannya dan juga upaya yang luar biasa untuk panitia. Ada panitia acara, seksi acara yang mengemas acara begitu apik, begitu istimewa, begitu indah, luar biasa. Puji syukur, terima kasih dan provisiat. Lalu panitia non acara menyiapkan gedung gereja kita ini menjadi tempat untuk menunjukkan talenta, potensi umat gereja Santa Maria Bunda Allah, di mana diubah menjadi panggung pertunjukan konser rohani Maria Bunda Allah yang begitu agung, begitu indah, begitu megah, luar biasa. Bekerja melayani sampai tidak hanya tengah malam, dini hari, jam 1, jam 2, pasti mereka lelah. Dan semoga ketika kita boleh lelah untuk Allah, Allah menyempurnakan, Allah memberkati, sehingga gaung istimewa ini sungguh menjadi sukacita menggereja, bahkan tidak hanya di lokal Lamongan Indah ini, namun dirasakan di keuskupan, bahkan mungkin juga di keuskupan-keuskupan lain, di mana ada gereja yang dimampukan menampilkan, mempersembahkan karya baik putra-putrinya di dalam konser rohani. Mengapa sangat istimewa? Dari anak kecil, bahkan mungkin balita, ada 2 tahun, 3 tahun, jumlahnya 40, lalu juga remaja, OMK, lalu orang muda, orang dewasa, ibu-ibu, korparoki, bapak-bapak, sungguh dipakai Tuhan untuk memuliakan gereja Santa Maria Bunda Allah ini. Dan semoga ini menjadi keyakinan, seperti kemarin ketika kita berupaya mau menguruk dengan 60 dump truck. Itu kemampuan kita. Namun ternyata Tuhan memberkati dengan 260 dump truck. Nah, kita berupaya mempersembahkan puji-pujian di gedung gereja ini. Sepertinya ketika gladi kotor, gladi bersih itu biasa saja. Namun ketika hari H, mengagumkan, melegakan, sukacita kita rasakan sungguh. Dan semoga ini membawa keyakinan bahwa gereja Maria Bunda Allah benar-benar sungguh gereja yang terberkati, di mana umat guyub rukun santoso dalam melangkah bersama penuh sukacita menggereja, melayani, bertugas dan menumbuhkan gereja ini untuk semakin baik, dan semoga dimampukan untuk membangun impian besar, punya gedung pastoran dan gedung pastoral. Untuk itu sekali lagi terima kasih, provisiat dan selamat untuk kita semua, bahwa ini semua dari kita, oleh kita, untuk kita, dari umat, oleh umat, untuk jemaat Allah. Dan semoga ini semua membawa kita semakin yakin. Ketika kita yakin dan berupaya, ketika kita beriman, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.